Shalom, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing, pagi hari ini kita boleh bangun pagi dengan tubuh yang sehat segar. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Dan sebelum kita akan mulaikan doa pagi pada kesempatan pagi hari ini, mari kita satu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada kesempatan pagi hari ini kami bersyukur dan berterima kasih Engkau telah menyertai Tuhan kami sepanjang malam. Hingga pagi hari ini Tuhan kami boleh bangun pagi dengan tubuh yang sehat segar. Kami datang bersyukur memuji Engkau. Mari Tuhan berkati kami, Tuhan berkati doa kami pada kesempatan pagi hari ini. Dan semua yang kami lakukan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Kita akan menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita mau angkat hati kita mau angkat suara kita untuk mempermuliakan Tuhan. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kita angkat pujian dari awal dengan sungguh-sungguh. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku Tuhan, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh
besar Kau Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Haleluya, haleluya Yesus, Kau sungguh indah. Haleluya, kami sembah Kau yang berkuasa, Kau yang berdaya. Oh Yesus, kami bersyukur, kami sembah Kau Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya Yesus, kami puja, kami sembah Kau Raja kami, Kau Allah kami. Oh Yesus, Yesus, Kau yang ajaib. Yesus, haleluya, haleluya. Oh Yesus, kami bersyukur, kami sembah Kau Yesus. Haleluya. Oh Yesus, oh Yesus, Yesus, Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa Tuhan. Oh, haleluya. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Oh, lewat lembah gelap Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Katakan dari awal dengan sungguh-sungguh, Bapa Kau mendengar, Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau
Kau lepaskan dari kasih-Mu. Oh, lewat lembah kelam, lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Oh, haleluya, kami sembah Engkau, Yesus. Kami bersyukur, kami sembah Engkau, oh Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya, oh Yesus. Kami bersyukur, Yesus. Kau yang layak Tuhan, oh Yesus, oh Yesus. Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami puja, oh, oh Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur, karena Kau baik, oh. Hatiku, oh, dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan. Dalam hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di dalam terus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi
kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kita angkat lagu dari awal, penuhi hatiku dengan hati-Mu. Haleluya. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan. Oh, bawaku dekat, oh, dalam hati-Mu. Ku rindu memandang suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Oh, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Haleluya. Oh Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kami bersyukur dan berterima kasih atas anugerah-Mu yang luar biasa, atas kasih-Mu yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga pagi hari ini kami boleh datang bersembah, bersujud di altar-Mu ya Tuhan, menaikkan pujian penyembahan kami, menaikkan syukur kami kepada Engkau, sebab kami sadar dengan penuh bahwa Engkau Tuhan satu-satunya yang kami agungkan, yang kami tinggikan sampai selama-lamanya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami berdoa menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati bangsa kami dari Sabang sampai Merauke, Engkau berkati. Biarlah Tuhan ada perubahan yang besar terjadi atas bangsa kami, sekalipun Tuhan ada kabar-kabar yang beredar bahwa tahun 2023 adalah tahun ke-8. Namun kami percaya bahwa bersama-sama dengan Engkau Tuhan yang akan memberkati bangsa kami melewati masalah-masalah yang terjadi. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan setiap para pemimpin-pemimpin kami, presiden, wakil presiden, sampai dengan jajaran terendah RT RW. Engkau berkati mereka semua, biar mereka bekerja lebih lagi untuk kemajuan, kesejahteraan bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Berdoa menyerahkan seluruh umat-umat-Mu, Engkau berkati gereja-Mu ya Tuhan, berkati GPDI di seluruh bangsa Indonesia ini Tuhan. Biarlah GPDI terus maju, terus berkembang untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terlebih kami berdoa
menyerahkan gereja kami di tempat ini Tuhan. Mari Engkau berkati gereja kami, biar semakin hari semakin maju, semakin bertambah-tambah, semakin banyak jiwa yang dijangkau untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Berkati Tuhan gereja kami, berkati Ibu Gembala dalam masa tua, dalam pelayanan. Tuhan Engkau berkati, berikan kekuatan, kesehatan, kemampuan yang berasal daripada Engkau ya Tuhan, supaya hamba-Mu terus semangat dalam melayani Engkau, membimbing seluruh jemaat-jemaat dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu ini Tuhan dalam keluarganya, dalam apa yang dikerjakan Tuhan buat berhasil untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa menyerahkan setiap jam-jam ibadah yang kami adakan di tempat ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Engkau berkati jam-jam ibadah kami, mulai dari kaum pria, kaum wanita, sekolah minggu, pemuda, remaja, dan ibadah umum. Kami serahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang berkati jam-jam ibadah kami ya Tuhan. Bila semua yang kami kerjakan, semua yang kami lakukan hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa menyerahkan para setiap pelayan-pelayan Tuhan yang melayani Engkau. Biar Engkau berkati hamba-hamba yang melayani Tuhan. Biar kami semua bergandengan tangan, berhati hati untuk melayani Engkau dan mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan setiap Tuhan kebutuhan keperluan gereja ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan yang menolong dan memberkati, mencukupkan setiap yang dibutuhkan gereja kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Pada kesempatan pagi ini kami juga berdoa menyerahkan seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang ada. Engkau berkati mereka semua Tuhan, baik besar kecil, tua muda. Engkau berkati mereka. Mungkin ada yang sakit Tuhan, Engkau jamah, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan. Biarlah jemaat-jemaat-Mu boleh sehat kembali, boleh berkumpul bersama-sama kami di waktu-waktu ibadah Tuhan untuk mempermuliakan nama-Mu. Berkati juga setiap pekerjaan jemaat-jemaat-Mu, berkati hubungan suami istri, orang tua, anak, supaya jemaat-jemaat-Mu boleh bergandengan tangan, bersehati untuk melayani Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, sebelum kami akan melanjutkan aktivitas kami pada pagi hari ini, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biar firman yang kami akan dengar, berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Muda Yosua sendiri akan melayani kami dengan firman-Mu. Biar firman yang ditaburkan Tuhan dapat tertanam dalam setiap kehidupan kami, seluruh jemaat-jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Boleh kita berkumpul kembali bersama-sama meskipun secara online Bapak Saudara, kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Seperti minggu lalu ya, saya sudah jelaskan, saya kembali lagi jelaskan di minggu awal, di minggu yang keempat ini kita akan sama-sama belajar di dalam Amsal Bapak Saudara. Mengapa di dalam Amsal? Karena sebelum kita baca dari Kejadian sampai Wahyu, kita mulai bahas dari Amsal yang lebih mudah dulu kita cerna, supaya kita terbiasa dengan bacaan-bacaan sederhana. Puji nama Tuhan. Ya, kalau minggu lalu kita sudah bahas di bab yang ketiga atau pasal yang ketiga, kita akan maju ke perikop selanjutnya, yaitu di pasal yang keempat. Ya, saya akan bacakan dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-27. Bapak Saudara bisa simak di Alkitab masing-masing. Saya akan bacakan buat Bapak Saudara dan akan jelaskan secara eksposisi atau ayat per ayat. Puji nama Tuhan. Kita baca. Saya bacakan Amsal pasal yang keempat dengan judul perikop nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegangkan perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya.
Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidup menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terlambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya, menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan, mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu pada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut seorang daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Puji nama Tuhan, Bapak Saudara. Karena terus diulang-ulang bagaimana pentingnya untuk beroleh hikmat, untuk mencari hikmat bagi setiap kita. Karena penting untuk menjalani kehidupan kita ini berpikir, Bapak Saudara. Orang yang tidak suka berpikir, orang yang bodoh, orang yang tidak mau menambah level kehidupannya melalui belajar, Bapak Saudara, mereka akan banyak sekali tersandung. Kita lihat tadi ya, ayat-ayat demi ayat, dan kita akan mulai bahas dari ayat pertama sampai seterusnya, Bapak Saudara, bagaimana hikmat ini menggambarkan bahwa dia itu adalah seorang anak yang diajarkan oleh orang ayahnya, dan dia juga mau share kepada kita bahwa pentingnya didikan dari orang tua. Ini untuk setiap kita muda-mudi maupun orang yang sudah berumah tangga sekalipun, ketika kita masih punya orang tua, jangan lupa didikan dari ayah dan ibu. Ya, maksudnya adalah sesuatu yang baik yang sudah disampaikan ayah dan ibu, Bapak Saudara, itu harus menjadi nilai buat Bapak Saudara. Ya, meskipun mungkin orang tua Bapak Saudara sudah meninggal, seperti saya, papa saya sudah meninggal. Tapi ketika saya ke kuburan, saya mengingat kembali nilai-nilai yang sudah diajarkan kepada saya. Karena ini adalah satu hal yang penting. Itu membawa kita untuk memperoleh pengertian di ayat yang pertama, supaya kita memperoleh petunjuk. Ya, ketika kita memperoleh ilmu dari pengertian hikmat dari orang tua kita dapat petunjuk. Bahkan kita mungkin dapat beroleh prinsip-prinsip hidup. Kalau beberapa waktu yang lalu Koyan datang kemari, dia share bagaimana Tuhan melalui papa dia beroleh prinsip-prinsip hidup yang baik, sehingga dia dapat menjalani hidup dengan baik. Baik Saudara, sama seperti itu, hikmat yang dari orang tua adalah satu hal yang penting. Ya, dikatakan di ayat 3, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibu, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu megang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Artinya ketika kita hidup sebagai anak-anak di dalam keluarga kita, ya, baik anak-anak muda maupun orang yang sudah dewasa, jangan lupa perkataan dari orang tua. Prinsip-prinsip hidup yang tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan harus dipegang, sehingga jalan hidup kita beroleh hikmat, beroleh pengertian, dan kita tidak menyimpang dari jalan hidup yang benar. Ya, dikatakan janganlah meninggalkan hikmat, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Bapak Saudara, ketika kita menyepelekan hikmat, ketika kita meninggalkan hikmat kebenaran firman Tuhan, ya, siapa kita yang dapat melihara kita? Tidak ada. Kita sangat mudah dipengaruhi oleh zaman yang sekarang dipengaruhi oleh pemikiran baru yang bahkan masuk ke dalam gereja. Ketika kita tidak berpegang pada hikmat kebenaran firman Tuhan, saudara, kita sangat mudah terombang-ambingkan dengan ajaran-ajaran palsu,
dengan hikmat-hikmat dunia ini yang penuh dengan kedagingan, yang dibungkus dengan sesuatu yang suci. Bahkan di ayat 7 dikatakan permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Ketika kita memperoleh hikmat dari kebenaran firman Tuhan, kita beroleh pengertian apa yang harus dan tidak boleh kita lakukan. Harus kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan. Di ayat 8 bahkan dikatakan junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya, engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ingat Bapak Saudara, ketika kita menjadi anak Tuhan yang percaya dan beroleh hikmat daripada Tuhan, itu yang akan menjadikan kita anak-anak berkualitas. Itu yang menjadikan kita manusia, orang-orang yang berkualitas di dunia ini. Kalau saya sering katakan kualitas kerajaan surga kita bawa dari atas ke bawah, ke bumi, Saudara. Karena apa? Itu yang menjadikan jalan kita lurus dan terang. Dikatakan di ayat 9, dia akan mengenakan karangan bunga yang indah dan seterusnya, ya. Bicara tentang kemuliaan di dalam dunia ini, meskipun kita mungkin punya kekurangan, tetapi Tuhan meninggikan kita pada waktunya. Ayat 10, hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku supaya tahun hidupmu menjadi berbanyak. Ya, bicara tentang panjang umur, bicara tentang kita dipimpin di jalan yang lurus, bicara tentang langkah kita tidak terhambat, bicara tentang kita berlari dan kita tidak tersandung. Satu hal ketika kita punya rancangan ke depan, ketika kita merancangannya dengan sembrono, tidak dengan hikmat, tidak dengan berdoa pada Tuhan, tidak bertanya kepada Tuhan bagaimana Tuhan saya harus berjalan, kita berjalan pun bisa tersandung. Tetapi ketika kita bersama Tuhan, Tuhan memberikan hikmat buat kita berlari pun ke depan, Tuhan tidak membiarkan kita tersandung. Bapak Saudara, dan di ayat 13 berpeganglah pada didikan, ayat 14 jangan menempuh jalan orang fasik. Kenapa? Karena jalan kita akan menjadi menyimpang ketika mengikuti mereka, karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kita juga sama, ketika kita hidup bersama-sama orang fasik, kita hidup mencontoh orang-orang fasik, kita kalau gak berbuat dosa itu gak bisa tidur, Bapak Saudara. Kasarannya seperti itu ya. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Apa yang menjadi fokus kita adalah iri hati, kedengkian, kita berusaha untuk orang lain tersandung dan lain sebagainya. Bahkan tidak ada rasa pengampunan, tidak ada kasih. Ya, hanya timbal balik. Kalau kamu baik sama saya baik sama kamu. Itu bukan kebenaran Injil, bukan hikmat Tuhan, Bapak. Tapi hikmat Tuhan ketika orang berlaku jahat kepada kita berlaku baik, taruh bara api di atas kepalanya. Maksudnya kita berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita. Ini satu hikmat yang luar biasa dari Yesus Kristus sendiri. Ya, dikatakan karena mereka makan roti kefasikan, minum anggur kelaliman, jalan. Tapi dikatakan ayat 18 ini ya, ayat yang sangat sering kita dengar mungkin ya. Kita sering satu ayat quote yang indah. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Bicara tentang kebenaran kita, Pak Saudara, di dalam Tuhan. Tuhan membenarkan kita dan kehidupan kita akan terus semakin dibenarkan, semakin bercahaya, semakin indah di pemandangan orang, dan semakin terang menyinari kegelapan, Pak Saudara. Bukan seperti jalan orang fasik yang seperti kegelapan, bahkan tersandung pun mereka tidak sadar. Kenapa? Tidak terlihat, Bapak Saudara. Seperti itu. Kalau dikatakan ayat 20, hai anakku, perhatikan perkataku, arahkan telingamu pada ucapanku. Ayat 21, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu dalam lubuk hatimu. Hati bicara tentang keseluruhan hidup, Bapak Saudara. Sehingga hikmat Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita baca hari lepas hari, itu tidak hanya disimpan di dalam perasaan, pikiran kita, tetapi hati itu juga bicara tentang keseluruhan kehidupan kita. Kita praktekkan, kita lakukan. Ini satu hal yang sulit. Satu contoh, ketika ada orang yang sukanya pelit, Bapak Saudara, ya, tidak mau menolong, tidak perhatian dengan. Di satu masyarakat ada seorang yang sangat tidak memperhatikan orang lain, tidak peduli dengan orang lain, ya, tidak datang ke acara-acara orang lain, ya. Wah, dari sini banyak orang tidak suka dengan orang ini. Tapi saya katakan orang percaya, orang Kristen tidak boleh memiliki standar yang seperti ini. Ya, kita tidak boleh melihat orang karena orang itu tidak peduli dengan orang lain. Kita tidak peduli juga dengan orang itu. Itu bukan kekristenan, Bapak Saudara. Sehingga kita adalah
menjadi orang-orang yang menyimpan hikmat dalam lubuk hati kita. Kebenaran Tuhan itu kita boleh nyatakan di dalam kehidupan kita. Bisa tidak kita mengasihi orang yang mungkin gak peduli sama orang lain? Seharusnya bisa, karena Yesus pun demikian. Ya, dia mengasihi orang yang berdosa dan memampukan orang-orang berdosa itu untuk berubah dari kegelapan menjadi terangnya yang ajaib. Bahkan di ayat 22, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi orang yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Lihat Bapak Saudara, hidup kita bukan hanya bicara perasaan, bukan hanya bicara pikiran, tetapi kelakuan kita. Ya, itu yang bisa menjadi pancaran kehidupan. Apakah kita benar-benar hidup di dalam Kristus? Apakah benar-benar kita hidup di dalam Injil? Ya, pertanyaannya di dalam kita sendiri. Ya, kita boleh semangat melayani, semangat berdoa, semangat baca firman, tapi dalam kelakuan hari-hari kita, di dalam hati perasaan kita ketika menghadapi orang-orang yang tidak mengenakkan, orang-orang yang sangat menyakiti hati kita, orang-orang yang jahat pada kita, apakah kita bisa kontrol hati kita, jaga waspada dengan hati kita? Bisakah kita menunjukkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita? Itu yang menjadi challenge, tantangan buat setiap kita, Bapak Saudara. Jadi dikatakan 24, dengan cara buanglah mulut yang serong daripadamu, jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Demikian kebenaran firman Tuhan buat kita semua, Bapak Saudara. Bagaimana pentingnya hikmat, bagaimana pentingnya hikmat itu untuk dilakukan juga di dalam keseharian kita. Perhatikan, waspada dengan hati kita supaya kita bisa bersinar seperti cahaya, ya, fajar sampai rembang tengah hari. Bagaimana meningkat. Kita dapat mengasihi Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat bagimu Tuhan. Di kesempatan pagi hari ini kami ucap syukur buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun dengan keadaan sehat, segar, dengan keadaan yang baik. Semua karena kasih kemurahan Tuhan. Dan pada kesempatan pagi hari ini kami boleh memuji, mempermuliakan namamu, menaikkan pujian doa kami Tuhan, dan permohonan doa kami kepadamu. Bahkan kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, membaca bersama-sama, dan semuanya biarlah kami bertumbuh di dalam akan keserupaan dengan Engkau Tuhan. Nyatakan di dalam kami supaya kami sering semakin mencintai kebenaran firman-Mu dan lakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang sedang sakit. Kalau ada rencana dari Sukacung untuk berobat di tanggal 27 operasi, Tuhan, kiranya Tuhan turut campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang menjamah, kiranya Engkau yang menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memulihkan sakit penyakitnya. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan juga berdoa untuk Bapak Selamat yang sedang sakit. Tuhan, kiranya Tuhan apapun yang menjadi kehendak-Mu terjadi, Engkau yang menyembuhkan, memulihkan, kami serahkan di dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya kairos Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka, waktu Tuhan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Dan bagi setiap jemaat Tuhan yang sedang sakit di manapun mereka berada, kiranya rahmat-Mu Tuhan, belas kasihan Tuhan nyata dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memulihkan, menyembuhkan. Terima kasih Tuhan buat setiap jemaat Tuhan yang dalam masalah berat dalam keluarga mereka, pekerjaan mereka, kiranya Tuhan campur tangan untuk menolong, memberikan jalan keluar tepat pada waktu-Mu yang terbaik. Proses hidup kami, di balik semua itu kami yakin dan percaya bersama-Mu Tuhan, Engkau melindungi kami, Engkau menyertai kami, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hari yang baru ini ke dalam tangan-Mu. Di minggu yang baru ini kami mau berjalan bersama Roh Kudus, dan Roh Kudus memampukan kami berjalan bersama hikmat-Mu, sehingga hikmat-Mu itu yang menjadikan kami memiliki hati ya seperti cahaya fajar sampai rembang tengah hari. Terima kasih Tuhan. Menyatakan doa ini dalam ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kiranya kita boleh bertemu di pagi-pagi selanjutnya di jam 5 pagi Senin sampai Sabtu, dan kita sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan seperti biasa. Dan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.